Rahayu, saudara-saudara sejawat Haji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Pada hari yang sangat berbahagia ini, izinkan di awal perjalanan tayangan ini saya ingin mengucapkan kepada teman-temanku yang beragama Islam, selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama tahu pada peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan kisah perjalanan spiritual Nabi Muhammad dalam semalam mampu melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yerusalem dan langsung menuju Sidratul Muntaha, yang dari akhir kisah kita semua mendapatkan semacam satu perintah untuk sholat 5 waktu. Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj. Pada kesempatan yang sama saya pun juga mendapatkan ide pada tayangan 144 ini untuk mengenang perjalanan bertosan haji selama 9 tahun terakhir. Pada kesempatan ini juga saya punya kesempatan untuk melakukan proses review keris pertama yang saya mahari dengan nomor 1 dan keris terakhir yang kemarin saya mahari dengan nomor 6902. Sehingga secara tidak terasa 6902 itu kalau dibagi dalam perjalanan 9 tahun saya, per tahun saya mengeksekusi keris hampir 767. Dan itu kalau dibagi 365 hari, per hari saya membeli keris 2,1, jadi lebih dari 2. Sungguh perjalanan yang sangat-sangat mengasihkan, karena saya menyadari perjalanan ini adalah sebuah peran saya. Dalam 9 tahun, 6 tahun terakhir, saya sudah mulai membuka toko. Dan Alhamdulillah dalam perjalanan 6 tahun ini sudah keluar hampir 1.500 pusaka lebih. Sehingga kalau ditanya apakah jumlah keris saya sekarang 6.902, tidak. Ya sekitar tinggal 5.400-an. Dan menurut saya itu merupakan amanah yang sangat besar. Di samping saya harus meminggirkan keris-keris personal saya, namun saya pun juga menjalankan suatu peran untuk menemukan pusaka-pusaka yang ada di saya dengan tuan barunya. Jadi ini saling terkait. Di satu sisi kita bicara tentang Isra Mi'raj, di satu sisi kita bicara tentang perjalanan saya dalam bertosan haji. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan sajian tayangan ini, jangan sampai kita lupakan, mari kita berdoa. Ya Tuhanku, duh Gusti, semoga senantiasa Kau berikan segala yang terindah dan terbaik untuk kami semua. Amin. Mari kita lihat keris nomor 1 saya. Saya tadi mencoba membuka pada web. Pada kolom pencarian, saya ketik angka 1. Saya berpikir langsung bisa ke sana. Ternyata angka 1 nggak bisa keluar. Jadi untuk menemukan keris nomor 1 saya, kalau saya buka tadi, saya harus menggunakan di pencarian dengan kata bantuan Jalak Ngore Keleng, baru ketemu. Ya mungkin karena udah ketumpuk hampir
ribuan keris, ya nggak tahu, secara teknik ada errornya. Ini saya jadi ingat tentang peristiwa 9 tahun yang lalu. Dalam perjalanan saya, di umur 10 saya mendapatkan hibah dari seseorang 2 pusoko. Anehnya dalam perjalanan 37 tahun lamanya, sampai 47 tidak ada satupun keris yang saya mahari. Tapi ketika sudah menginjak umur 47 hingga sekarang 56, dalam 9 tahun itu sebegitu banyak anugerah yang dilimpahkan Tuhan pada saya yang terkait dengan peran saya dalam Tosan Haji. Keris ini dengan menggunakan kendit putih, pendok lama, bertahun 1896. Menurut saya tidak ada kaitannya dengan kerisnya, namun pendok ini dibuat pada 1896, berarti itu adalah pada era HB7, karena HB7 itu jumenengan pada 1877. Apakah ini keris HB7? Kalau iya ya ketepatan, kalau tidak ya berarti bukan. Mari kita lihat review keris nomor 1 saya. Berdapur jalak ngore, keleng kehijauan. Kalau kita lihat lebih dekat, nampak guratan-guratan seperti kayak dom kecer. Keleng kehijauan dengan panjang 37,4, dengan dapur jalak ngore. Ada sisi keunikan daripada keris ini. Kalau kita lihat pada sor-soran, nampak khas Tangguh HB. Namun kalau kita lihat agak atas sedikit, dia semakin mengecil, kayak godong puhung. Sehingga ketika keris di bawahnya seperti HB, ke atasnya seperti PB, banyak orang menengarai itu adalah keris-keris Magethi. Namun saya melihat ini adalah keris Magethi 1, berarti Magethi 1 berada pada era-era HB3. Karena kalau kita lihat pada sor-soran, nampak keris HB tanpa ada sogokan, sepintas langsung kita katakan HB5. Padahal kalau ketika kita masuk pada penangguhannya ini keris Magethi, Magethi 1 beradanya pada era HB3. Saya tidak tahu ada apa dengan pusaka ini. Yang jelas inilah pusaka pertama yang saya mahar dari teman yang ada di Solo. Tidak tahu apakah pusaka ini sangat-sangat sayang dengan saya sehingga tidak mau lepas, atau memang belum ketemu jodohnya. Yang jelas inilah dapur jalak ngore. Secara filosofi saya memandang jalak ngore itu adalah jalak yang ngore. Ngore itu lebih menunjukkan adanya semacam sesuatu semangat. Jadi bagi saya jalak ngore adalah untuk menumbuhkan semangat diri dalam berkarya. Sehingga diharapkan dengan adanya suatu semangat dalam berkarya, itu adalah awal dari perjalanan seseorang untuk mendapatkan sesuatu kemakmuran di dalam dia dan keluarganya. Inilah memang unik sekali. Ketika ditanya apakah ada pentol koreknya, pastinya Bapak tidak ada pentol koreknya. Justru setahu saya, Magethi mulai nampak ada pentol koreknya pada Magethi 2 dan selanjutnya. Ketika ini adalah Magethi 1, kalau kemudian di sininya belum melengkung, gandeknya belum melengkung, masih lurus kayak seperti ini, berarti ini Mbah Guno masih belum suito pada Pangeran Diponegoro. Karena Mbah Guno itu adalah Magethi 1, ketika akhirnya dia suito pada Diponegoro pada saat perang 1825, dijadikanlah dia sebagai empu kepala,
salah satu tanda bahwa dia telah dibaiat oleh Diponegoro, yaitu dengan membuat yang namanya gandiknya tidak lurus tapi agak melengkung begini. Inilah jalak ngore eranya HB3, namun ini keris Mageting. Besinya sangat sahdu. Jadi yang kesulitan di website untuk melihat keris ini, silahkan di pencarian tuliskan jalak ngore keleng atau jalak ngore kereng tambahin mageti juga, udah langsung ketemu. Tapi kalau dimasukkan angka 1 kayaknya nggak bisa. Yang kedua, karena kita bicara tentang perjalanan, saya juga harus mengupas tentang yang terakhir saya dapatkan. Dengan rangka Solo, Gayaman, Iras. Mari kita lihat langsung saja pusakanya. Dan ternyata juga keleng. Besinya sangat berserat. Dapurnya adalah jalak tilam sari. Panjangnya 35,3, tidak terlalu panjang. Keleng dan berserat. Tangguh saya adalah tangguh PB Sepuh. Namun ini menjadi sesuatu unik buat saya karena bagaimanapun juga, setelah saya amat-amati sedikit miring, cukup ngadal meteng. Dan ketika saya buka besinya pada bawahnya, ternyata ujungnya ada berliannya. Kalau ini gampang disaksikan di web karena yang terakhir nomor 6902. Akhirnya ada sesuatu timbul dugaan saya. Apakah ini adalah bagian daripada keris Brojoguno? Saya lakukan penintingan. Dia tidak tek. Dari beberapa kali pengamatan saya, kekuatan daripada besi-besi Brojoguno, karena kebanyakan yang namanya besinya berkomponen bajanya lebih banyak, sehingga besinya tidak senyaring tintingan kalau Anda mentinting keris-keris Tuban yang sangat nyaring sekali. Nah, dugaan saya menjadi ke arah sana. Namun yang lebih simpelnya saya tangguh PB Sepuh saja. Kalaupun ini terkait dengan keris Brojoguno, tidak lain tidak bukan harusnya masuk ke Brojoguno 2. Brojoguno 2 itu adalah ada di era-era PB3 dan PB4. Kenapa saya mengatakan PB2? Karena jelas di era awal, mulai dari sisi Amangkurat 3, awal suitonya Brojoguno 1, di situ dalam satu babaran tulisan yang telah disampaikan oleh Bambang Hasrinuksmo, keris Brojoguno awal itu malah lebih panjang dari keris-keris Mataram. Sementara ini 35,3. Berarti itulah adalah suatu tindakan ekstrim yang dilakukan oleh Brojoguno 2 untuk membuat kerisnya jauh lebih pendek dari keris-keris Mataram. Keris ini adalah jalak tilam sari. Jalak tentunya lebih ke arah yang terkait dengan masalah suatu semangat tilam sari untuk dasar pondasi kekuatan dan kebahagiaan keluarga. Berarti bagi saya jalak tilam sari sangat mirip filosofinya dengan tilam sari sendiri maupun tilam upe. Untuk itu tidak terasa sudah 6.902 pusaka datang kepadaku. Tentunya perjalanan datangnya itu tidak bisa sendirian. Dan kenapa bisa datang? Karena banyak alasan. Untuk itu izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pelanggan JS Collection, kepada para supplier JS Collection, pada teman-teman yang subscribe pada channel JS Collection, sekaligus Hande Tolan semua di Tosanaji.
Bagi saya, Anda semua adalah saudara sejiwa Tosanaji Nusantara saya. Pada kesempatan ini juga izinkan saya untuk minta maaf, karena manusia tidak pernah ada unsur kesempurnaan. Kalaupun ada sesuatu yang salah dalam perjalanan selama ini, mohon dibukakan pintu maaf. Selalu saya suka mengungkapkan bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Sejatinya itulah dasar motivasi saya untuk mengangkat langit Nusantara tempat saya terlahir ini, yang hanya saya mampu untuk mengangkat langit bagian Tosanajinya. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya, karena nggak mungkin untuk mengangkat langit Nusantara sendirian. Semuanya harus dilakukan dengan bersama-sama sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Untuk itu, demikianlah sajian pada kesempatan tayangan 144 ini. Semoga berkenan. Senantiasa tidak akan lepas saya mengharapkan mari terus kita gali dan terus belajar Tosanaji. Bukan untuk menjadikan kita tambah ahli di Tosanaji, untuk hanya mencintai, tambah cinta kita terhadap budaya ini. Dengan cinta kemudian kita memiliki, diharapkan setelah memiliki kita akan bisa mendapatkan splatter positif dari filosofi yang adiluhung dari Tosanaji, yang bisa membuat tingkah laku kita berubah ke arah perbaikan. Paling tidak ego kita menjadi berkurang. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Nuwun. Jalak Tilam Sari, Jalak Ngore, keris pertama saya.